Jujur Li, gue dikafanin di sini dan dikubur hidup guys. Di kuburan. Ih, beneran. Ini beneran di kuburan. Beneran digali kayak Beneran. depthnya mirip kuburan. Gue kira kayak ya udahlah ya ngeset gitu di studio gitu, dibikinin set gitu di kuburan. Gila nih, ini kuburan nih, tanah kuburan, kagak ngeset bro. Tuh lihat muka gue sampai. Wow. Emang seberapa horor menurut kalian profesi pemandi jenazah terus? Pahalanya tuh gede banget loh, karena mensucikan orang yang mau menghadap ke Tuhannya. Bener-bener kalau lagi untung masih ada yang utuh, kalau lagi nggak untung organnya udah kemana-mana, tulangnya udah nggak tahu kemana. Kalau punya hunch about how you will die. Kok gue deg-degan ya ditanyain gini, gue beneran deh takut sih gitu. Gue tuh selalu menghindari kepikiran itu, terus lo nanya dan gue harus jawab gitu. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes, pemandi jenazah. Ramai sekali di belakang kita yang menonton karena ini tempat PH-nya ya. Kita sudah ada di PH dari pembuat film keren ini. Terima kasih sudah Apa coba PH-nya? Ayo. VMS Studio. Bener. Ya boleh ada nyeteknya. Terima kasih sudah memberikan kami lokasi syuting dan thank you guys for being here. Thank you. Thank you. Tak kenal maka kata sayang, kenalin gue host magang, nama gue Jumaitimu, di sebelah Magang kanan. mulu lu gue liat. Filmnya Agni udah berapa, saya masih magang aja. Di sebelah kiri saya sudah ada Agni Nihak berperan sebagai Lela di film Pemandi Jenazah. Aku Amanda Sofi berperan sebagai Rika di film Pemandi Jenazah. guysku. CGV itu tidak pernah template pertanyaannya. Beda. Oh coba ya, coba. Beda sama bioskop lain. Soalnya pertama kali kenal juga ngomongnya gitu sih. Ya memang gimmicknya cuma itu kok. Nggak ada lagi yang lain. Pertanyaan mind blowing pertama. Apa yang mengerikan ketika menjadi tua? Apa? Apa yang mengerikan ketika menjadi tua? Ya dari menjadi tua tuh apa sih yang kalian takutkan? Dari Amara dulu deh. Kayaknya ada satu scene film yang pernah aku ingat sampai sekarang kayak mothers we have to stand still. Jadi daughter kita anak kita bisa jalan biar dia bisa ngelihat jalannya udah sejauh apa. Jadi ibunya tetap stay di tempat dan anaknya yang berproses gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi lo pengen melihat proses? Enggak, jadi kayak di saat kita tua, kayak kita harus stand still dan ngebiarin anak kita jalan sendiri gitu. Biar anak itu di saat look back bisa ngelihat, oh ternyata gue udah sejauh ini prosesnya. Gitu sih. Itu yang kayak Sebuah jawaban yang mind blowing dari Amara. Meskipun kayaknya saya dan Agni nggak paham banget. semoga kalian paham ya itu. Coba ulangin gue nggak ngerti lagi. Boleh, kita ulang. Jadi kayak we as a mother, we stand still. Jadi biar anaknya yang jalan ya kehidupan itu segala macam. Ngerti kan film apa? Baru ting ding 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 ding. Iya. Jadi gini nih, kayak yang mengerikan menjadi tua itu kita nggak bisa nemenin anak kita berproses gitu loh. Kita berhenti, kita duduk kayak istilahnya kita stay di sini. Nah kita jalan nanti di saat dia udah berproses dan segala macam dia tinggal lihat ke belakang. Oh ternyata proses gue udah sejauh ini karena nyokap gue masih di sana tuh gitu. Melihatnya di mana ibunya berdiri aja gitu dan gue ngeliatnya kayak itu sesuatu hal yang very hard to accept tapi kayaknya Pasti terjadi. orang tua kayaknya itu deh yang dilakuin gitu. Agni, apa jawabannya? Oke. Kalau aku lebih ke kayak film ini sih, diingetin mati. Ini dia nih. Iya nggak sih? Iya betul. Jadi takut suatu saat nggak ada, takut aduh nanti gue matinya gimana ya, dicabut nyawanya gimana ya, sesuatu yang menyeramkan gitu kan di hidup kita gitu. Selain itu juga gue takut kayak proses penuaan di kulit gitu, kayak agingnya kayak kalau
gue tiba-tiba muncul ada wrinkles sedikit atau apa ya kok udah kolagennya kok udah nggak kayak 3 tahun yang lalu ya atau gimana tuh gue kayak takut. Jadi Gitu. Agni ini takut tua karena takut Iya satu itu dan takut meninggal Dan juga. takut meninggal, Takut mati gitu. juga. Kalau Amara memang sangat bijak jawabannya. Terima kasih sudah menjawab. Wow. Pertanyaan selanjutnya, Agni nih, ada apa dengan kamu dan kain kafan? Ceritain dong. Jadi buat teman-teman yang udah nonton trailernya gitu, jujur Li, gue dikafanin di sini dan dikubur hidup-hidup guys. Ini seriusan? Di kuburan. Iya beneran. Itu beneran di kuburan. Beneran digali kayak Beneran. depthnya mirip kuburan. Dan syutingnya pas banget di Halloween. 31 Oktober. Iya. Scene itu. Scene itu. Syutingnya tak. Waduh. Gue kira kayak ya udahlah ya nge-set gitu di studio gitu, dibikinin set gitu di kuburan. Ternyata Yang kita nggak tahu nih di kanan kirinya tuh sebenarnya ada apa. Bilangnya Iya. sih kosong ya di situ. Iya. Cuman kan tetangganya kita nggak tahu ya. betul. Tiba-tiba ada tulang jari kaki Iya. atau jari tangan gitu kan. Sebuah pengalaman yang nggak bisa Agni lupain ya. Ya nggak sih, pernah nggak sih? Ya lupain deh, jangan lagi deh. Soalnya di sini itu, gue tuh di prank, nggak di prank juga sih, nggak dikasih tahu kalau bakal ada adegan ini. Soalnya waktu gue terima skripnya gue baca tuh nggak ada. Wow, ada perubahan onset. Kayaknya gitu. Terus akhirnya dikuburlah Agni memakai kafan. Aduh, unik banget lagi. Kalau Amara waktu tadi kan Agni sempat mention pas terima skripnya nggak ada nih. Ada nggak yang kamu pas terima skripnya di film ini, ada yang beda nggak? Kayaknya yang beda di lokasi jadinya lucu ya. Yang pas kita, jadi ada scene pokoknya kita tiduran di tanah gitu, terus itu tidurannya bareng Agni sama Ohim gitu. Mikirnya ya udahlah nggak gimana. Iya kan seharusnya biasa aja, tapi itu kan scene hujan ya. Dan pas aku lagi tiduran di bawah situ kayak itu kan pagi jam 3 jam 4 pagi. Ayam tuh pup deket kaki, terus habis itu scene hujan airnya ngegenang ke kita, kena ke kita semua, jadi kayaknya lebih ke itunya sih, agak wow, tai ayam gitu. Jadi ini adalah set yang nggak terset gitu. Jadi udah seremnya, menjijikannya, apanya lagi ya, berasa perasaan lembabnya atau hauntednya tuh udah nggak ngeset gitu. Jadi emang tim beneran. kreatifnya bener-bener nyarinya tuh yang udah kayak gitu. Kayaknya- Effortless gitu. Terima kasih tim set atas Terima kasih. nggak sengajanya itu ada ayam siapa ya. Tolong besok kalau syuting ayamnya jangan dibawa. Nah aku mau nanya ke Amara. Amara sebelumnya main di Sijin kan? Enggak. Ya tinggal kita edit, malu mah tinggal malu. Ayo, no edit. Oh iya bener Amara tahu banget dari film sebelumnya Tahu juga. dong. Kita nggak I'm a edit good lagi. listener. Iya ya udah saya tenan sih. Ya udah pokoknya Panik. aduh. Ya udah kita keringetan lagi nih. Ya udah selanjutnya aja. Amara sama Agni, kalian tuh belajar mandiin jenazah beneran? Ada workshopnya kah? Aku nih ada sih. Workshopnya ada, dihadirkan gitu sama, berterima kasih banget sama VMS menghadirkan workshop yang nggak cuma workshopan tapi bener-bener sama pemandi jenazah yang udah berprofesi kurang lebih 40 tahunan. Gitu. Nggak mandiin mayit beneran. Iya gitu. tapi kan dia ngasih tahu kan. Pakai stuntman Iya. gitu. Terus Cuman waktu itu sempet sih gue kayak request gitu minta buat kalau memang sampai ada jenazah yang emang mau disucikan gitu mau dimandiin, gue boleh dong ikut. Tuh si ibunya si seorang pemandi jenazahnya juga bilang nggak apa-apa gitu. Terus tapi dapat nggak?
Jadi nggak ada jenazah yang disucikan? Nah, waktu itu emang belum nemu waktunya. Oh, karena emang Jadi, udah mau siap-siap syuting juga kan? jadi kayak belum ada gitu. Dan kalaupun ada kayak juga nggak boleh sama ibuku ternyata. Takut kan kalau ada apa-apa. Betul. Kalau ada yang ikut Ada, pulang. ada yang ikut, tapi Iya. lebih dari itu loh, maksudnya takut mungkin ada penyakitnya atau Iya, apa bener yang sih. nempel atau gimana kan kita nggak tahu kan gitu. Itu kan juga riskan juga nggak sih? Iya. Itu sih. Terus berarti pas dikabarin kayak nih nanti ada workshop mandi jenazah ya, reaksi kamu gimana? Oh ya bagus. Bagus lah kan di setiap Iya, peran bagus. harus believable kan, Iya. harus benar-benar bisa Iya, kan. responnya Amara sangat sangat kita semua ya. Dia happy sih. Kayak Serius, kayak aku happy kayak dia lumayan. Aku liatnya ya, Iya. soalnya kan pas workshop pertama masih ada pemain-pemain yang lain. Walaupun sebenarnya yang jadi pemandi jenazah cuma Agni sama Bu Jenar gitu. Agni lumayan kayak oh iya terus gitu. Jadi kayak dia excited juga ya. excited gitu. Iya kalau Lo excited gak sih? Excited lah, pasti kayak lebih kayak penasaran anjir nih bakal banyak ya aturan-aturan yang harus gue hafalin atau gimana gitu kan. Terus kayak oh ya udah ternyata ya segitu cukup 2 minggu untuk mempelajari itu semua gitu. kalau Amara diajakin nggak happy kan? Oh, Lebih ke nggak ada kebutuhannya ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan diajakin kayak ngapain ya iya, gitu. karena perannya kan sebenarnya workshop itu kan hanya untuk yang berperan sebagai pemandi jenazah kan. Nah kalau peran aku Rika itu kan nggak sebagai pemandi jenazah. Jadi kita cuma cukup tahu backgroundnya aja gitu. Mendingan kayak gue mendalami peran sendiri ya gitu. Nah kalau Cukup serem ya say Iya, gitu. kayak- Serem say. ngapain ya? Kayaknya ganti aja deh. Maksudnya nggak usah ikut workshop mandi jenazah gitu. Jadi emang beneran belajarnya di set aja lah, nggak usah workshop kayak Agni gitu. Tapi emang Rika sendiri karakternya kayak apa sih? Siapa sih dia? Rika tuh Anak dia soleha. Anak soleha. kayak ngekos di kampung situ karena dia kerjanya kayak dia karyawan supermarket. Terus dia yang suka bantuin tetangganya. Terus lumayan perhatian, santun gitu. Ya dia suka bantu-bantu gitu sih di sekitar. Jadi sosok gadis yang baik ya Rika ini ya. Pendatang baru di Pendatang baru. kampung yang baik, yang ramah, yang baik banget deh pokoknya. Tapi digambarin nggak kenapa Rika datang ke kampung itu di film ini? Akan digambarin nantinya, tapi ya akan digambarin sih. kalian harus mengikuti bagaimana misteri itu terjadi di film. Nonton deh tanggal 22 Februari ya guys. Nanti spoiler. Bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ini kan diangkat dari kisah nyata toh, bener nggak? Terinspirasi Terinspirasi. Based on seorang true. pemandi jenazah. Oke. Emang seberapa horor menurut kalian profesi pemandi jenazah, terus orang-orang yang ada di sekitar circle ini gitu? Seserem apa sih? Se-circle pemandi. Iya, circle pemandi jenazah. agak ini juga ya. Tapi ya orang-orang yang bergelut di profesi itu gitu, hampir tiap hari ketemu jenazah gitu. Kayak seserem apa sih setelah kalian syuting film ini? Sekarang gue menilainya bukan serem ya, gue menilainya lebih ke apa ya, mulia sih pekerjaannya. Iya. Karena ya nggak gampang loh, setiap hari kan yang dihadapin kematian gitu kan. Terus juga memandikannya bener-bener kalau lagi untung masih ada yang utuh, kalau lagi nggak untung organ udah kemana-mana, tulangnya udah nggak tahu kemana. Iya betul. Gitu kan. Terus juga apa ya, pahalanya tuh gede banget loh. Karena mensucikan orang yang mau menghadap ke Tuhannya. Jadi pemandi jenazah adalah orang terakhir yang ditemuin sebelum dia menghadap Tuhannya. Iya, sebelum gitu. masuk liang kuburnya. Terus selain itu juga banyak rahasia-rahasia atau aib-aib yang ada di jenazah yang harus pemandi jenazah ini tutupi gitu, nggak boleh diumbar-umbar gitu. Dan nyimpen apa ya, rahasia kan gak enak ya. Iya. Gitu. Jadi tugas pemandi jenazah tuh berat. Jadi kayak aku ini sih hormat banget sih. Hormat, respect kepada banget. semua teman-teman pemandi jenazah. Terima kasih. Gokil, memang sebuah pengalaman yang
kayaknya nggak buat profesi yang bukan buat semua orang nggak sih gitu. Karena Panggilan. iya. Gitu. Tuguslah dan hasil mayitati lillahi ta'ala. Pemandi jenazah itu pekerjaan yang sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, maksudnya kita aja yang kayak aku yang baru pertama kali ketemu Bu Hikmah gitu udah ngerasain kayak nggak bisa bohong, hawanya emang agak berbeda sih gitu, merinding-merindingnya tuh Jadi ada juga gitu. set fact-nya Efeknya adalah dianya tuh ini setiap ketemu Bu Hikmah selalu sakit. Jadi dia juga nyerap energinya Bu Hikmah gitu. Iya. amarah, Iya. sakit. Sakit, bayangin nggak Cegil bisa sakit. Wow, Itu sebuah kayak- highlight ya. Sebentar, ini baru nggak kita edit nih. Cegil. Kan, nggak usah. Tapi nggak cuman Amara, ternyata juga Bu Jenar setiap ketemu sama Bu Hikmah nyerap gitu energinya. Jadi workshop pertama waktu itu maghrib yang emang harusnya udah lah ya berhenti gitu. Bu Hikmah juga baru datang karena emang baru selesai memandikan 3 jenazah gitu, belum bersih-bersih. Dan akhirnya energi itu nyerap ke Ohim, ke Amara, ke aku, sampai mereka tuh berdua muntah-muntah. Jadi bukan sebuah kebetulan kan? Iya. Gitu, udah 2 orang yang muntah-muntah. Terus aku lusanya ini nggak break sih, kayak izin nggak drop workshop gitu. Nggak enak. 2-3 hari gitu karena nggak enak badan. Langsung infus. Wow. Ternyata benar ya, energi itu ada ya. Jadi tanpa kita sambung ke Cegil, kita hari nih, Lela beneran punya playlist. Apa punya? Kenapa ada playlist itu? Buat apa playlist itu? Jadi buat nge-set up mood, terus juga apa ya, kayak gerbang aku menuju karakter Lela. Dari Agni ke Lela ya? Dari Agni ke Lela, itu. Jadi ada playlist yang slow-nya dulu yang masih belum ada masalah, terus ke inciting insidennya, terus habis itu ke klimaksnya, terus ke penurunannya gitu. Aku nggak desain sendiri sih, maksudnya kayak aku milih lagu-lagu yang akhirnya aku masukin ke playlist dan buat aku dengerin sebelum masuk ke adegan. Menarik sekali, boleh nggak kita lihat? Malu. Iya di sini aja gitu, ntar aku bacain lah kalau itu. Mana kakak yang megang playlistnya? Nggak ada. Playlistnya di mana? Cek gitu. Aduh malu banget sumpah. Coba boleh kita lihat. Amarah, kamu juga playlistnya Ntar sambil ya, nunggu. ntar ya. Iya boleh nih. Tuh. Agni out frame kita tidak edit. Oke, Agni masuk lagi juga tidak kita cut. Be Amarah, back babe. kamu Bentar. juga punya playlist sendiri nggak? Enggak sih. Jadi Kalau aku emang nggak kamu- pakai playlist. Tapi iya, acting kamu emang bagus sih. Jadi kamu Wow, terima kasih loh. nggak perlu ada pancingannya. Udah langsung. Ada, butuh banget sih tetap pancingannya. Cuma kan di sana lebih ke environment-nya emang udah mencekam, Iya, tanpa iya. harus dibuat mencekam gitu kan. Sumpah ini gue malu banget lagi. Tidak apa-apa. Tapi kata teman-teman aku ini bukan kata teman-teman, kata tim BTS ini kayak musik action. Padahal buat aku ini bukan musik action. Padahal ini ya udah yang paling atas deh masuk ke perasaan apa? Ini ini untuk apa ya, kayak mulai di sini kan apa ya, setiap kematian tuh selalu janggal kan, dan dia berusaha untuk menyelidiki kejanggalan tersebut kan. Nah ini musik yang tadi barusan aku putar tuh buat itu gitu. Kalau misalkan ada Bener. Ini mancing. Aku tadi dengernya pertanyaan yang langsung belum kayak dijawab. Action atau horor? Lebih ke detektif. Ayo bergegas kita. Iya, tapi masih ada horornya, tapi masih ada Enggak. adrenalinnya kan? Adrenalin, tapi Adrenalin nggak rush ada kan? horor. Bergegas kita. Iya gitu kayak. Ayo yuk. Kerja. Iya sih. Iya gitu. Jadi, iya. Tapi ya bagus gitu maksudnya. Aku aja pertama kali denger langsung. Ya mau ngapain nih? Bagus ya? Ngangkat apa nih? Ngangkat apa? Iya. Gitu. Jadi itulah playlist yang tidak bisa dong kita putar semuanya, entah kita copyright YouTube. Ya, guys. Selanjutnya nih, mana ya tadi? Oh ini syutingnya kan tadi di makam.
Tapi beneran nih serius makan. Beneran. Di Kayaknya Parung aku ada ya? fotonya Parung ya? deh. Di Parung. Betul. Di Parung apa di Depok sih waktu itu? Bukan di dekat Cibubur. Ah, ini Amara ada peta wajahnya. Wow. Ada peta Enggak sih. wajahnya. Ada Tapi fotonya. Ada fotonya. Sempet-sempetnya moto. Kita akan airdrop Sabar dari ya, HP sabar Amara, ya, sabar kita akan ya. tayangkan. Sabar ya. Iya, kita tungguin, sabar. Za, ntar editnya ini Za, Aduh, kok lagu-lagu nggak ada sih? lagu-lagu di lift. Lagu-lagu yang nunggu 10 minutes Nih. later. Tuh, Wow. tanggal 28. Waduh. Terus. Tanggal 28-nya. Ada lagi nggak? Yang 31 Udah tuh. itu doang sih. Oh bentar. Nih. Gue ada foto nih lumayan kampret nih fotonya nih. Wis, Iya ini sih. cuma ada di bioskop. Cuman gue bocorin ke lu. Tuh, karena aku dan Agni sudah akrab. Udah Wah, ikrip. Besti. Udah besti. Semalam kita futsal bareng. Iya. Ngarang abis sih bisa futsal. Enggak ya. Ya udah. Aduh, ini dia foto langsung dari HP-nya Agni. Kita airdrop masuk di YouTube. Boleh nggak ya? Iya. Boleh sih, udah keluar juga sih di trailer. Pengen gue post juga nih. Sebelum gue post nih ya, gue tayangin. Terima kasih lah. Keren sekali. Dan sambil nunggu Agni dapetin fotonya, kita juga akan lihat foto-foto Amara yang lainnya. Yang dimana kamu ada special effect atau makeup nggak sih di film ini? Ada sih beberapa tapi nggak terlalu. Nggak Kalau terlalu yang serem lain ya? kan lumayan tebal ya efeknya gitu. Kalau aku sih nggak terlalu banyak sih. Ih, Gitu. mana kok nggak ada ya? Sedih gak kalau nggak ada? Dari Mons aja dari Mons. Nggak, ini aja. 28 Oktober. Enggak, ini baru gitu, baru dicuci gitu. Oh, dari Dari film. Oh. Nih, anjir nih. Gue dalam kuburan. Waduh, bro. Jangan, yang ini nih. Gila nih, ini kuburan nih, tanah kuburan, kagak ngeset, bro. Tuh lihat muka gue sampai Wow. Kayak Tora. nih kuburan beneran. Gue syuting di sini. Anjir. Sebuah produksian yang wajar ya. Aduh, tapi bener. Yang totalitas. Yang totalitas banget, buset dah. Karena maksudnya tadi Agni juga sempat mention kirain di studio kan. Iya. Terus tiba-tiba, hai guys, kita di kuburan. Maksudnya kalau dibilang Kita besok nggak mampu bikin studionya juga kayak nggak mungkin gitu. Ini bisa dilihat lah nanti kalau nonton production value-nya bagus gitu. Terus ya emang mau mengimbres aja keserenan ini gitu. Nah, makanya kamu juga mengimbres sebagai pemandi jenazah ya. Tuh. Sebelum kita ke pertanyaan terakhir, ini nggak bener udah pertanyaan terakhir. Sengaja emang mau nanya soal Lela. Jelasin deh, Lela tuh sebenarnya kayak apa karakternya di sini? Jadi si Lela ini kan emang pemandi jenazah turun-temurun. Turun-temurun nih, oke. Nah, dari buyutnya, ibunya, dari buyutnya neneknya, terus ibunya dan ke dia gitu. Ya sebenarnya dia punya cita-citanya sendiri ya, punya keinginannya sendiri. Cuman karena emang mendesak, akhirnya diharuskan dia yang memandikan jenazah ibunya dan menyelidiki jenazah yang meninggalnya nggak wajar gitu. Akhirnya jadilah pemandi jenazah dan dikasih gift juga sih turun temurun juga kok kayak ibunya, terus Lelanya juga. Si Lela ini selain sensitif dia juga intuitif gitu. Jadi akan terpancar di film ya. Oke. Tanyain ya. Inilah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan di Bener ya? bioskop. Kalau sampai pernah ditanya, nggak usah dijawab ya. Oke, Neil. Karena kita akrab, karena semalam gua dan Agni Main futsal, jadi dia tidak akan marah. Pertanyaan Bambang Pamungkas. Ya adalah
kalau punya hunch about how you will die, Oke. what would it be? Kayak how you die. Hunch. Iya, ya firasatnya aja. Kalau aku kayaknya di jalan deh, karena aku sering motoran kan. Gitu. Oh my god. Yes, kan Kok gue deg-degan nih Request. ditanyain gini, gue beneran deh takut sih gitu. Gue tuh selalu menghindari kepikiran itu, terus lo nanya dan gue harus jawab gitu. terima kasih. Kalau teman-teman traveler pasti ketakutannya Nih. pesawat gitu-gitu. Kayak kalau Kalau kalian kalau kayak di pesawat tuh cepet gitu kan meninggalnya. langsung Yang gitu. Kalau Amara dan Agni, teman futsal saya, satu grup WhatsApp di futsal Bandung. Ayo. Kalau gue kan ini ya kemana-mana tuh nyetir sendiri gitu kan. Gue takut ini sih, jangan sampai deh. Jangan sampai ya bener, amit-amit jangan sampai, tapi ya Tapi itu sih, lumayan. terus udah pernah ada orang sotoy gitu. Anjir deh, pernah ngeramalin gue gitu. Katanya kayak, ntar lu matinya gini kayak, ih anjir gue kan gak minta dibacain gue Iya, matinya emang. kenapa gitu Nggak kan. usah ya, cowok apa cewek? Cowok. Mas, tolong ya, jangan bikin Agni kepikiran. Tolong. Gitu coy, Jadi- serem coy. Gara-gara kayak waktu itu, gue sempet minta dibacain tanggal lahir sama nama gue kan. Terus akhirnya dia, Hasilnya itu, nama gue dan tanggal lahir gue kecocokannya tuh mirip sama Nike sama apa namanya Queen Diana, Princess Diana. wah tentang ini dong. Kecelakaan Iya. Vehicle crash. kayak Sepertinya teman seru CJV mulai hari ini Agni akan naik taksi online aja. Ya, Biar dilempengnya ke orang lain. kayak aman aja duduk di belakang itu kayak lebih baik aja gitu kayaknya. Oke, terima tapi kasih. gue terus akhirnya gue kayak bodo amat, gue nggak mengilhami itu. Iyalah, bener tidak diaminin gitu. Gue Ya, nggak karena- aminin, gue nggak mengilhami dan gue minta ke Allah kalau emang udah waktunya tolong dicabutnya nggak sakit gitu Iya. atau Betul. dalam keadaan kusnul khotimah. Amin. Tapi pertanyaan ini bikin gue takut tau. Soalnya tiap malam, maksudnya kan gue tinggal sendiri. Jadi tiap malam gue selalu punya ketakutan rumah gue dirampok. Iya kalau di rumah kan teriak apa atau let's say mukul balik atau apa, kalau orangnya banyak kan kita juga nggak bisa apa-apa gitu. Jadi mungkin bukan firasat kali ya, tapi Iya. takut gitu. Takutnya. Kayak there is a possibility kalau meninggalnya gitu caranya Iya, gitu. iya. Soalnya dekat rumah tuh ada kayak apa sih? Tiap malam selalu ngerinya ngeliatin di situ kayak orang tiba-tiba turun dan tahu tinggal gue sendiri gimana gitu. Kalau Kepada kata gue sih ini sih latihan nembak lo, terus habis itu beli yang beli paling Cleaner. sederhana adalah belajar taekwondo sama Agni. gue udah dengerin, gue kira apa gitu kan. Paling gampang bela diri. Udah paling gampang nggak repot-repot lo tembak aja udah. Betul sih. Bener nggak sih? Latihan nembak deh. Ya, Latihan tapi nembak. nggak bisa kita punya ininya. Terus bisa. Bisa kok bisa. Terus apa sih? Kenapa? Punya sertifikatnya ya atau Iya betul. Oh, iya. izinnya gitu atau apa Iya, gitu. surat izinnya. Jadi lo gue gak nanya juga lo takutnya ini kecelakaan Ya, motoran. iya, motoran. Motor apa? Motor bebek aja, tapi ya kan Suka touring gitu. iya gitu. Jadi ya di jalan lah intinya gitu. Karena gue sangat percaya sepintar-pintarnya kita di jalan, pikirkan kebodohan orang lain. Wow. Jadi kayak kitanya udah jago nyelip-nyelip mah. Ada aja tante-tante yang sen kiri belok kanan bro. Tapi Aduh. gue pernah sih kecelakaan gara-gara bukan salah gue, tapi salah orang. Yes. Tapi gue yang kena. Yang parah banget gitu. Itu lukanya. Gimana lukanya? Ya codet deh. Codet apa codet sih? Ya. Codet deh. Codet deh. Ini nih gara-gara orang nih. Terus itu kapan? 2021. Baru dong. Belum lama. Cuman maksudnya parah sampai ke rumah sakit gitu. Sampai ada yang parah. Terus kayak kecelakaan 2 kali kan. Jadi kayak ada yang motor ini, ada yang mobil. Jadi pas lagi
Itu kita kayak lagi road trip gitu dari Jakarta ke Bali. Terus Naik motor? naik mobil. Terus habis itu emang bosen aja kan. Terus habis itu kayak yaudah kita nggak pernah road trip Jakarta Bali, akhirnya kita coba gitu. Terus pas di jalan karena lagi hujan deras banget kita pelan-pelan, tapi yang dari belakang itu nggak pelan-pelan gitu. Jadi ditabrak sampai kap mobil dia tuh lepas. Tapi untungnya dua-duanya masih bisa nahan gitu. Makanya Terus ini kok bisa kayak jatuh naik kalau motor ini gitu? Ini yang motor, berarti Ini kamu yang 2 kali motor. kan? Dua kali. Iya, itu yang motor tuh. Nah yang mobil akhirnya kayak sampai sekarang gue lumayan takut sih disetirin orang dan ngebut gitu. Jadi gue agak gini kalau disetirin ngebut gitu. Jadi tolong siapapun yang mau jemput Amara jangan Berhati-hatilah. jangan ngebut-ngebut ya Mas. Tapi lo pernah jatuh? Pernah dong. Pernah lah motoran mah pasti. Banyak ya. Iya lumayan. Cuman ya gitu lah. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Mudah-mudahan Amin. kita semua aman-aman aja, dilindungi. Amin. Terima kasih sudah ngobrol, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kita habis ini TikTok. Ya udah subscribe kalau mau subscribe, itu urusan lo, gue nggak maksa bener. Dan tontonan ini boleh ditonton sama semua orang, harus ditonton semua orang, terutama kamu yang sayang banget sama ibumu. Tapi Banyak makin lagi lama ya. udah better loh. Terima kasih. Ya, Bang. terima kasih Amara. Ya udah, terima kasih segenap kru yang bertugas dan teman-teman dari VMS. VMS kan? VMS Studio. Takut salah saya. Ya udah, ntar kita mau, Ya betul, dukung terus film horor Indonesia. Makasih. Itu dong, Za. Kembang api, editan kembang api nggak usah. Ya udah, editor malas. Oh ya, jangan nonton oh ya udah. Hai teman Hai, seru teman CGV. seru CGV. Jangan Jangan lupa lupa buat nonton film Pemandi Jenazah tanggal 22 Februari 2024 di seluruh CGV Indonesia. Kamu dari kampung ini.